melanjutkan ya pembelajaran kita sebelumnya. Mungkin ini akan agak lama ya, sudah cukup lama kita pelajari. Ya tidak apa-apa, pelan-pelan. Nanti semoga kita bisa lebih cepat lagi ya untuk belajar materi ini supaya bisa kita lanjut ke materi yang lain. Oke, Bapak akan share screen terlebih dahulu. Nah, oke, ini dia. Nah, ini sudah selesai. Ini terakhir kita di sini. Ya, ini ya. Nah, ini terakhir kita belajar minggu lalu. Ya, kemudian kita juga sudah bahas bagian A-nya. Ya, 2 akar 5 kali 4 akar 6. Itu tinggal kita kalikan. Ya, 2 kita kalikan dengan 4. Itu 8. Kemudian yang akar ini, akar 5 kita kalikan dengan akar 6. Itu akar 30 ya. Jadi kita dapat 8 akar 30. Nah, akar 30 ini kita sudah tidak bisa sederhanakan lagi. Kenapa? Karena tidak ada perkalian dua bilangan yang bisa diakarkan salah satunya yang hasilnya 30. Nah, kemudian yang bagian B ya, prinsipnya sama ya. 13 kita kalikan dengan 5 ya. Kemudian 27 kita kalikan dengan 3. Oke. Sehingga kita dapat seperti ini ya. 13 kali 5 itu dapat 65. Kemudian 27 kali 3 itu dapat 81 ya. Nah, 81 ini bisa kita akarkan ya. Akar 81 itu adalah 9. Nah, baru kita kali. Ini kan artinya kali ya. 65 kali akar 81. Berarti kita kali 65 kali 9 itu 585. Kemudian yang C sama caranya ya. Nah, ini dia. Yang 2 kita kalikan dengan yang 9 dapatnya 18. Ya. Kemudian akar 11 kita kalikan dengan akar 11 ya. Nah, boleh dikalikan dapatnya 121. Boleh, oh iya, kalau dua bilangan akar itu yang sama dikalikan, maka akarnya langsung hilang. Boleh ya. Jadi contohnya yang minggu lalu, kalau akar 6 kali akar 6 ya itu langsung hilangkan aja akarnya sama dengan 6 ya. Daripada kamu repot lagi mengalikan. Atau akar 16 kali akar 16 ya kan. Nah, ini tinggal kamu hilangkan akarnya. Jadi 16. Daripada kamu repot lagi kalikan 16 kali 16 baru tarik akar lagi, ya langsung hilangkan akarnya ya. Jadi kemudian baru kita kalikan 18 kali 11 itu 198. Oke, sampai sini bisa ya. Ini relatif lebih mudah dibanding penjumlahan ya, karena kalau ini kita tidak perlu memastikan dia harus sama bentuk akarnya. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang pembagian. Nah, prinsipnya sama ya. Yang di luar akar kita kalikan, kita bagi dengan yang di luar akar. Kemudian yang di dalam akar kita bagi dengan yang di dalam akar, kita kelompokkan ya. Sehingga yang bagian A ini menjadi seperti ini. Nah, yang 28 ya kan, dengan 4 itu kita kelompokkan sendiri. Jadi 28 dibagi 4 atau 28 per 4. Yang 15 dengan 3 kita gabung, kita kelompokkan sendiri. Ya, jadi akar 15 per 3. Nah, 28 bagi 4 itu 7. Kemudian 15 bagi 3 itu akar 5. Oke, bisa? Oke.
Sekarang kamu coba yang bagian B-nya. Kira-kira berapa hasilnya itu bagian B? Silakan kamu coba kerjakan bagian B, ya. Gimana dapat? Oh, saya sudah dapat. Farel dapat? Oke, coba kita bahas ya. Jadi prinsipnya sama, yang di luar akar kita kelompokkan dengan yang di luar akar. Berarti ini 9 dengan 15 kita tulis sendiri. Jadi 9 dibagi 15 ya. Oke, kemudian yang di dalam akar dengan yang di dalam akar. Berarti akar 24 dibagi 6. Oke, ini bisa disederhanakan ya. Masing-masing dibagi 3 menjadi 3. Ini berapa ini? 5 ya. Sehingga kita dapat 3/5. Nah, kalau ini boleh disederhanakan langsung. Boleh dibagi. 24 dibagi 6 itu adalah akar 4 ya. Nah, 4 ini boleh diakarkan ya. Ini bukan bentuk akar. Sehingga kita akarkan menjadi 3/5 kali akar 4 itu 2 ya. Nah, baru kita kalikan biasa pecahan 2 kali 3, 6/5. Nah, ini dia jawabannya ya. 6/5 atau 1/5 sama aja ya. Tapi biasa kita cenderungnya pakai bilangan pecahan biasa, bukan pecahan campuran. Oke, bisa sampai sini ya? Bisa. Bisa ya? Oke. Sekarang kita lihat soal yang lain. Oke, ini dia. Nah, oke. Coba kamu coba dulu kerjakan soal ini. Ya. Bentuknya seperti ini. Kira-kira kalau soalnya seperti ini bagaimana?
Gimana, dapat? Lagi mencoba. Oke. Papan tulisnya jelas kelihatan? Jelas. Oke. Ya. Nah, kamu hati-hati dengan pangkat minus satunya ya. Oke, hati-hati dengan posisi tanda kurungnya. Oke. Nah, ini dia pangkat minus satunya kena semua. Kalau yang ini pangkat minus satunya cuma kena yang dalam bentuk akar. Ya. Jadi hati-hati teliti dengan posisi tanda kurung. Oke. Pantas. Perbaiki dulu, Pak. Ya. Oke. Atau boleh juga sebelum kamu manipulasi bentuknya, pangkat minus satunya itu, kamu boleh sederhanakan dulu. Ya. Oke, ini boleh ya. Nah, ya kan? Kemudian sebelahnya ini habis jadi satu, ini jadi sisa pangkat satu. Oke. Sehingga nah, ini salah satu cara saja ya.
bentuknya bisa menjadi seperti ini. Boleh ya. Tapi ini cuma salah satu cara ya. Boleh kamu sudah mulai ubah dari sini. Oh, oke, tidak apa-apa, pelan-pelan ya. Udah capek juga toh, keseharian belajar ya. Nah, kamu perhatikan ini cuma ini yang dikena minus 1 ya. Berarti itu bentuknya kita bisa ubah jadi begini. Nah, ingat kalau A per B pangkat minus 1 itu sama dengan B per A ya. Jadi ingat sifat di bentuk pangkat kemarin ya. Berarti kita putar aja ini. Menjadi 16 per 3Y. Ya kan? Pangkat minus 1-nya jadi pangkat positif 1. Nah, kemudian ini semuanya yang kena pangkat minus 1. Berarti dibagi 1 per. Nah, akar 1 per 12Y. Oke. Kelihatan bedanya ya. Jadi yang ini cuma dalamnya yang kena pangkat minus 1. Jadi bentuknya seperti ini. Yang ini semuanya kena pangkat minus 1. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Nah, sehingga ini menjadi sama dengan. Oke, nah kita ingat sifat di bentuk pangkat ya. Apa itu? Akar A dibagi akar B sama dengan akar A per B. Dan sebaliknya ya. Jadi kalau ini kita punya akar 16 dibagi akar 3 per 3Y berarti menjadi akar 16 dibagi 3Y akar. Ya. Nah, ini menjadi ini menjadi 1 per akar 1 dibagi akar 12Y. Oke ya. Oke, perhatikan baik-baik mana yang belum kamu mengerti. Silakan kamu tanyakan. Ini sama dengan, nah ini akar 16, 4 ya, dibagi akar 3Y. Nah, kalau ada pecahan 1 per, ya tinggal diputar aja ya, prinsip pembagian pecahan. Berarti ini dibagi akar 12Y per akar 1, 1. Nah, ini pembagian pecahan lagi. Gimana kalau pembagian pecahan? Diputar ya, jadi kali. Harusnya boleh kita putar langsung di sini, boleh ya. Tapi supaya lebih paham, kita pelan-pelan ya. Nanti kalau sudah kerja soal sebenarnya, boleh langsung ya. 4 per akar 3Y dikali, ini diputar. 1 per akar 12Y. Ya, nah sudah kita pakai prinsip perkalian dalam bentuk akar. 4 kali 1, 4. Akar 3Y kali akar 12Y, ini akar 3 kali 12, 36. Y kali Y pangkat 2. Oke, sama dengan 4 per akar 36, 9. Akar Y pangkat 2, coret ya. Jadi, sehingga hasilnya sama dengan 4 per 9Y.
Oke, itu hasilnya. 1/1. 1/1 itu 91. Mana 1 akar? Itu 1 akar yang disederhanakan. Yang mana? Yang mana? Itu di atasnya akar 12Y. Oh, ini. Yang mana? Ini. Ini yang tadi Bapak tunjuk. Ini. Oh, 1/, karena pangkat minus 1 kan? Boleh juga langsung, boleh. Ya. Boleh langsung diakarkan juga boleh. Oh, jadi boleh langsung diputar. Boleh. Boleh. Oh, ini. Oh, ini enggak boleh langsung kau putar. Enggak boleh. Kalau ini enggak boleh. Berapa totalnya di sini kau sudah hitung? Boleh kau bikin begini ya. Bapak tulis kecil di sebelah ya. 99 berapa? Nah, boleh begini, baru kau putar, boleh. Jadi sebelum kau putar, kau harus rubah dulu ke bentuk begini, ya. Ya walaupun jatuhnya sama aja sih. Oke ya. Maksudnya itu Pak, saya bingung. Iya sama toh, ini. Iya toh. Itu kan yang dalam kurung pangkat minus 1. 2 SC5, 2 SC10. Pangkat minus 1. Kalau pangkat minus 1 sama dengan berapa? Diputar. Diputar. Ini nih. Oh, kayak dikali Di 1/. Kena sudah sore. Oke. Di 1/. Makanya akhirnya jatuhnya langsung diputar. Karena enggak ada nilainya nih, Kak. Jadi 1 taruh. Iya, 1/. Ya. Oke. Oke, Pak. Ya, Farel gimana? Oke, boleh di screenshot ya. Nanti sambil dilatih lagi tidak apa-apa ya. Soal yang sama, kamu kerja berkali-kali tidak apa-apa. Ya, jadi kamu supaya lebih mahir sih, tulis jawaban akhirnya saja, nanti kamu kerja ulang. Ya. Nah, biasanya itu cara supaya lebih mengerti. Ya. Oke, kalau Farel juga tidak ada pertanyaan, kita lanjut nih ke yang berikut. Oke, Bapak share screen ulang. Nah, ini dia. Kelihatan ini ya PPT-nya, slide-nya? Kelihatan. Oke. Oke, nah kemudian, nah ini materi berikut yang kita akan pelajari ya. Namanya merasionalkan bentuk pecahan. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari ya. Nah, apa itu merasionalkan? Itu sebenarnya adalah mengubah supaya penyebut dari pecahan itu bukan bentuk akar. Ya, Bapak ulangi lagi. Kita mengubah supaya penyebut dalam suatu pecahan itu bukan bentuk akar. Ya, atau dengan kata lain ini sebenarnya kita menyederhanakan ya suatu pecahan yang bentuknya bentuk akar. Nah, oke. Nah, ini secara umum bentuknya seperti ini. Sebenarnya ada lagi satu yang bentuknya seperti ini. Ya, A per akar B. Oke, tapi nanti itu sambil kita lihat di contoh soal. Ya, biasanya kalau ini kan 2 suku. Ya kan? Biasanya ada lagi yang dia 3 suku atau 4 suku. Ya, tapi dasarnya semua dari 2 suku ini. Oke. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu ingat. Ini yang tadi ya. Akar B kali akar B itu akar B pangkat 2 atau sama dengan B. Ya, ini yang bisa kita coret langsung.
Oke, kemudian nah ini dia ya. Kalau dua bentuk akar dibagi, nilainya sama, hasilnya 1 ya. Jadi akar 2 dibagi akar 2, akar 5 dibagi akar 5, akar 9 dibagi akar 9, itu semua hasilnya 1. Ya, itu jelas di pecahan ya. Oke, kemudian nah ini juga ya. Jadi tidak harus dia cuma satu suku, boleh dia 2 suku, ya. Yang penting sama persis. Ini A akar C, A tambah akar C dibagi A tambah akar C itu juga hasilnya 1. Contohnya, kamu punya 2 tambah akar 2. Nah, 2 tambah akar 2 dibagi 2 tambah akar 2. Nah, ini hasilnya juga sama dengan 1. Jadi langsung kita coret ya. Itu boleh seperti itu ya. Tetapi hati-hati ya, kalau dia seperti ini ini tidak 1 ya. Kenapa tidak 1? Karena tandanya berbeda. Ya. Jadi memang harus sama persis dia, baik angkanya maupun tandanya. Oke, kemudian nah ini juga sama, A kurang akar C dibagi A kurang akar C itu 1. Nah, saya tidak tahu ini sudah dipelajari kah, diperkenalkan kah di kelas 7 aljabar, tapi ada bentuk seperti ini. Ya, kita juga sudah pernah belajar bentuk ini di bimbingan kelas olimpiade. Ini ya, X tambah Y kali X kurang Y sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, ini sering disebut sebagai bentuk sekawan. Oke ya, jadi X tambah Y, sekawannya adalah X kurang Y. Dan sebaliknya, X kurang Y, sekawannya adalah X tambah Y. Ya, jadi kalau kamu punya bilangan bentuk akar seperti ini, 2 tambah akar 3, maka sekawannya dari ini adalah 2 kurang akar 3. Nah, itu ya. Itu yang namanya sekawan. Angkanya sama persis, cuma tandanya yang berbeda. Nah, ini kalau kita kalikan, hasilnya menjadi, oh ini X-nya yang depan 2, berarti 2 pangkat 2. Kurang Y-nya yang di belakang, akar 3. Berarti akar 3 pangkat 2. Nah, ini bisa kita kerjakan. 2 pangkat 2 itu 4 kurang, ini coret ya, 3. Berarti ini sama dengan 1. Oke, Evan, ada pertanyaan? Iya, Pak, mengerti. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh soalnya ya. Nah, kita disuruh merasionalkan bentuk akar dari pecahan berikut. Ya, ingat tadi merasionalkan itu adalah kita mengalihkan sebenarnya dengan suatu bilangan supaya bentuknya penyebutnya bukan bentuk akar. Ya, jadi strateginya adalah kita harus mengalihkan dia dengan suatu bilangan. Oke, contohnya seperti ini, ya. Oke, Bapak tampilkan dulu semuanya. Oke, ya. Bentar. Apa tadi Bapak bilang? Tadi saya Ya, merasionalkan bentuk akar itu adalah kita mengalihkan dengan suatu bilangan supaya penyebutnya bukan bentuk akar. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, bentar Bapak stop share dulu ini. Oke. Papannya kelihatan ya? ya. Oke, bentar. Bapak hapus dulu. Bapak pakai papan supaya lebih enak menjelaskannya ya. Tadi kita punya soal yang pertama itu adalah
1 per akar 15. Ya. Ya. Jadi kita punya soal pertama 1 per akar 15. Oke ya. Nah, kita mau mengusahakan supaya ini bukan bentuk akar. Ya. Ini penyebutnya masih bentuk akar. Kita mengusahakan supaya dia adalah bukan bentuk akar. Ya. Oke. Nah, cara yang paling gampang adalah kita kalikan dengan akar 15. Betul ya? Dikali dengan akar 15. Ya, itu cara yang paling gampang. Ya, walaupun itu bukan satu-satunya cara. Ya. Nah, tetapi kalau penyebutnya kita kalikan dengan akar 15, kan berubah nilainya. Betul ya? Maka supaya nilainya tidak berubah, kita kalikan pembilang juga. Iya, pembilangnya juga kita kali dengan akar 15. Nah, berarti kita dapat 1 kali akar 15 per akar 15 kali akar 15 akar 15 pangkat 2. Ya, atau 15 boleh langsung. Nanti kalau sudah kerja soal boleh langsung ya. Nah, coret sama dengan akar 15 per 15. Ya. Atau kadang juga orang tulis seperti ini. 1 per 15 akar 15. Sama aja. Oke? Sampai sini bisa? Coba satu soal lagi ya, baru kamu kerja. Satu soal lagi ya, baru kamu nanti setelah ini kerja nomor 3-nya ya. Oke. Oke, soalnya 5 per akar 3. 5 per akar 3. Oke ya. Nah, di sini penyebutnya kita punya akar 3. Berarti kita kalikan dengan berapa dia? Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Betul ya? Karena akar 3 ini kalau kita kali akar 3 hasilnya 3. Berarti ini sama dengan 5 akar 3 dibagi akar 3 kali akar 3, 3. Ya, atau boleh kita tulis 5 per 3 akar 3. Nah, ini dia hasilnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau tidak ada bilangannya di samping kiri akar, dianggap 1. Ya. Oke, ada Pak, lagi? Kalau ya. akar 15 dikali 15 itu berapa? Akar 15 kali 15. Akar 15 kali 15 ya ini 15 akar 15 atau 15 ini. Oh, kalau kamu kalikan itu berapa? 255 ya? Atau 225? 225. Tapi kan kamu kerja 2 kali. Makanya bikin gini aja. Ya. Maksudnya kalau akar 15 kali 15 yang tidak pakai akar. Oh, ya 15 akar 15. Kalau akar ini toh begini. Iya. Iya, ini 15 akar 15. Kalau dia begitu. Di depannya di. Iya, ini kan 1 di depannya. Toh 1 kali 15, 15. Kemudian ya keluarin pecahan sendiri akarnya. Prinsip perkalian. Oke, ada lagi? Ngerti. Oke, satu soal untuk kamu latih ya. Akar 7, kamu rasionalkan akar 7 dibagi akar 12. Kelihatan, Ji? Oke. Ya. Kelihatan. Oke, akar 7 kali akar 12
Silakan kamu kerjakan. Apa ya? Waktunya jangan terlalu lama, 5 menit lah ya, atau 3 menit. Ya, selamat sore. Halo. Oke, gimana ketemu? Lagi stuck di satu. Oke. Ya, Farel gimana?
Halo Farel. Oh, belum Pi. Sementara juga ya. Oke. Oke, sambil Bapak bahas ya. Jadi kamu sambil lihat layar, sambil boleh lanjutin ya. Oke, nah ini kita lihat penyebutnya akar 12 ya. Berarti ini kita bisa kalikan dengan akar 12 dibagi akar 12. Oke, kemudian sifat perkalian pada bentuk akar, kita tinggal kalikan saja. 7 kali 12, itu berarti akar 84. Ya kan? Dibagi akar 12 kali akar 12. Ingat tadi kita langsung hilangkan bentuk akarnya menjadi 12. Oke. Nah, hati-hati kenapa? Karena ini masih bisa disederhanakan. Ya, jadi berbeda dengan soal sebelumnya, ini sudah tidak bisa disederhanakan. Apalagi ini, ya. Nah, kita masih bisa sederhanakan 84 itu menjadi akar 4 kali 21. Ya. Nah, 4 kan bisa ditarik akar pangkat 2-nya ya. Makanya kita boleh sederhanakan akar 84 ini. Dibagi 12. Oke, nah ini sama dengan akar 4 itu 2 kali akar 21 per 12. Sederhanakan, coret 1, 6, berarti kita dapat 1/6 akar 21. Nah, sudah ini jawabannya. Saya dapat coba yang kedua terakhir. Oh, ini ya. Sampai di situ saya kira sudah paling sederhana. Oh iya. Nah, nanti kalau lebih banyak latihan soal sudah lebih itu ya. Oke. Nah, boleh juga kamu sederhanakan dari awal sebenarnya. Ya, nanti kamu lihat kadang-kadang ada beberapa soal yang akhirnya lebih efektif kalau kita di awal. Berarti ini menjadi akar 7 dibagi berapa ini? Akar 4 kali 3 ya. Berarti sama dengan akar 7 per akar 4, 2 akar 3. Nah, bagaimana kalau bentuk seperti ini dirasionalkan? Ada dua cara lagi. Boleh kamu kalikan dengan 2 akar 3. Ya kan? Jadi kalikan dengan angka yang sama persis dengan penyebut. Ya. Boleh juga kamu cukup kalikan dengan akar 3. Ya. Pak, kenapa cuma dikalikan dengan akar 3? Karena kan fungsinya kita cuma mau hilangkan ini. Bentuk akarnya di akar 3. Ya, jadi boleh kan ini. Ya. Boleh ini, boleh ini. Nah, ya, jadi kalau kamu punya soal seperti ini, misalkan ketemu soal seperti ini, nah, boleh kalikan dengan 5 akar 2 per 5 akar 2, ya kan? Boleh cukup kalikan dengan akar 2 kali per akar 2. Ya, oke. Nah, ini cuma berlaku untuk perkalian ya. Nanti tambah dengan kurang itu akan kita pelajari di bagian selanjutnya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke ya. Berarti sekarang kita lanjut ke yang apa namanya? Penjumlahan yang penyebutnya penjumlahan dengan pengurangan.
Oke, ini yang tadi. Nah, sekarang ini. Ya. Nah, rasionalkan bentuk berikut. Ya. Nah, jadi bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi dia cuma satu suku. Sekarang dia sudah dua suku penyebutnya. Ya. Nah, bagaimana mengerjakan soal-soal seperti ini? Ya, kita boleh mengalihkan dengan akar sekawan. Ya, jadi pakai prinsip yang tadi. Ingat ya, X tambah Y dikali X kurang Y, X kuadrat kurang Y kuadrat. Bentar Bapak, pindahkan dulu ininya, pinnya. Oke, itu dua ya. Sudah kelihatan papannya ya. Jadi kamu ingat bentuk yang tadi. X tambah Y kali X kurang Y sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat. Ya, nah prinsip itu yang kita pakai untuk merasionalkan pecahan yang dua suku penyebutnya. Ya, nah kita punya soal 2/3 tambah akar 5. Jadi kita punya soal seperti ini. Oke ya. Nah, bedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan ya tinggal kalikan aja dengan akar 5 per akar 5 kan. Atau ya boleh ambil semua kalau yang tadi ya kan. Kalau 3 akar 5 berarti 3 akar 5 dibagi 3 per akar 5. Ya 3/3 akar 5. Nah, kalau yang ini kita tidak kalikan dengan ini ya. Oke ya. Nah, kalau yang tadi kan dikalikan dengan sama persis. Ya. Nah, kalau yang ini kita kalikan dengan namanya sekawan. Jadi kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Ya. Nah, apa itu bentuk sekawan? Ini yang tadi. Kalau satu tambah berarti sekawannya kurang. Kalau satu kurang berarti sekawannya tambah. Berarti 3 tambah akar 5 itu sekawannya adalah 3 kurang akar 5. Ya, dibagi 3 kurang akar 5. Ya, jadi kalau yang dua suku itu kita kalikan dengan bentuk akar sekawan namanya. Oke, nah sekarang kita kalikan ini ya. Nah, kamu ingat ini suku 1 dengan suku 2, kamu hati-hati gunakan tanda kurung atau langsung kalikan ya. 2 kali 3 kurang akar 5. Oke, nah yang bawah kita langsung gunakan rumus yang atas ya, yaitu X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Kalau di sini ya, berarti kita ambil X-nya yang di depan, yaitu 3 pangkat 2. Kemudian Y-nya yang di belakang, berarti kurang akar 5 pangkat 2. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan atau bagaimana? Sudah ada, Pak. Tidak ada. Oke ya. Nah, yang di atas boleh langsung dikali masuk, boleh dibiarin dulu ya. Oke, Bapak mau biarin dulu. Kenapa? Jaga-jaga kalau nanti dia bisa disederhanakan dengan penyebut. Jadi kita tidak kerja 2 kali. Ya. Per 3 pangkat 2, 9 ya. Nah, ini coret. Nah, kita dapat kurang 5. Oke, berarti kita dapat 2 dalam kurung 3 kurang akar 5 dibagi 9 kurang 5, 4. Oke, sederhanakan lagi, coret. 1, 2. Berarti ini kita dapat 1/2 3 kurang akar 5. Atau boleh juga karena dia dua suku, nah tulis begini juga sama ya. Jadi dalam penulisan boleh begini, boleh begini karena dia sudah dua suku.
Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Pas? Dibolak-balik capek-capek, tapi akhirnya banyak diputar posisinya. Kenapa? Koneksinya ya? Dari polisi dicakar sampai nah ujung-ujungnya cuma diputar baru diganti. Oh iya. endosnya. Oh ya, cuma kayak diputar aja ya. Ya, tapi jangan terpaku dengan itu karena itu bukan menjadi rumus umum ya. Ini karena kebetulan bentuknya seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, boleh screenshot ya, nanti kamu pindahin ke catatanmu. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Ya, semoga masih bisa satu soal, baru nanti Bapak kasih kamu PR. Ya. 7/4 kurang akar 3. Oke, nah ini Bapak hapus ya. Semoga sudah selesai di screenshot atau nanti boleh lihat apa namanya rekamannya ya. Nah, ini 7/4 kurang akar 3. Oke ya. Nah, ini ingat ini adalah 2 suku ya. Berarti kita kalikan dengan akar sekawan ya. Akar sekawannya 4 kurang akar 3 apa? Halo? 4 plus akar 3. Oke, 4 plus akar 3. Plus akar 3. Per 4 plus akar 3. Oke, ini sama dengan 7 dalam kurung apa ini? 4 plus akar 3 ya. Akar 3. Per, nah ini kita pakai rumus ini. 4/2, ya kan, X-nya yang di depan, Y-nya yang di belakang. Kurang akar 3/2. Oke, ini sama dengan 7/4 tambah akar 3 per 4/2 itu 16 ya. Kurang dicoret 3. Nah, kita dapat 7 kali 4 tambah akar 3 per 16 kurang 3 itu 13 ya. Nah, bisa disederhanakan? Sudah tidak bisa ya. Jadi jawabannya seperti ini. Ya. Nah, kadang-kadang juga apalagi kalau pilihan ganda, kadang-kadang optionnya dia kali masuk. Ya, berarti boleh kali masuk. Boleh juga 7 kali 4, 28, 7 kali akar 3, 7 akar 3 per 13. Nah, ini juga boleh. Bisa seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau dia PG terutama kadang akarnya dia kali masuk. Ya, angkanya dia kali masuk seperti ini. Ya. Tapi biasanya sampai di sini pun itu biasanya ada yang sampai di sini saja menjawabnya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti iya, ini balik-balik kayak aljabar juga ya. Kan aljabar itu dasarnya. Terus kita kerja nggak kurang mengerti. Kamu boleh tanya ya. Kamu boleh chat Bapak kalau kamu ada latih soal, kurang ngerti kamu boleh chat Bapak ya. Tapi biasanya kalau dia ada
materi prasyarat dulu yang kamu harus pahami. Biasanya Bapak akan arahkan dulu kamu untuk belajar materi prasyaratnya. Ya, biasanya begitu. Ya. Bisakah kita ambil yang paling dekat kalau yang paling dekat? Yang penting prinsipnya tidak salah. Oh, ya, kadang tidak teliti begitu ya. Boleh ya, biasanya juga begitu. Ya. Boleh ya. Kalau pilihan ganda kadang-kadang udah capek-capek cari ini boleh ya, tidak ada masalah. Ya. Jadi sambil latihan, sambil kamu juga ini ya. Oke, nah sekarang untuk latihan kamu ini untuk latihan hari Kamis ya. Oke, ini Bapak hapus. Jangan ya. Apakah kamu belum screenshot? Oke, kamu apa namanya? Sederhanakan bentuk ini ya. Akar 18 dibagi akar 15. Kemudian 3/2 kurang akar 5. Kemudian 1/2 ditambah 3/3. Kemudian yang keempat 1 tambah akar 2 dibagi 1 kurang akar. Oke, 4 nomor ya. Ini kamu latih nanti di hari Kamis. Oh, yang atas ini kayaknya silau. Akar 18 per akar 15 ya. Kayaknya silau kena lampu. Akar 18 dibagi akar 15. Oke ya. Ada 4 nomor. Silakan nanti kamu kerja di hari Kamis. Nanti kita waktu sebentar di pertemuan berikut kita akan bahas ya. Sebelum kita lanjut ke materi yang lain. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan sampai sejauh ini, nanti minggu depan itu mungkin kita akan ke pangkat pecahan. Kemudian semoga juga kita keburu selesaikan sekalian persamaan bentuk pangkat. Baru nanti mungkin kita ke materi selanjutnya. Ya, waktu itu ada request untuk materi himpunan. Ya, jadi semoga ini ya, semoga bisa cepat kita di himpunan. Kemudian supaya kita bisa lihat materi-materi yang lain. Oke.